Kita lanjutkan diskusi kita terkait hambalang berhenti di Anas. Saya kembali ke Bang Johan Budi langsung dari Gedung KPK Jakarta. Bang Johan, beberapa waktu belakangan ini nama putra Presiden SBY, Mas Ibas juga kerap disebut-sebut. Bagaimana, apakah akan berhenti di Anas atau mungkin berseri di Ibas? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kasus hambalang ini masih dikembangkan. Termasuk keterangan-keterangan saksi yang muncul di dalam proses persidangan. Tentu tidak sekedar pengakuan ya, saya kira harus ada penelusuran lebih jauh apakah pengakuan-pengakuan saksi di bawah sumpah dalam persidangan itu bernilai benar atau tidak. Nah, bagaimana mengukurnya? Tentu harus ditelusuri apakah didukung oleh bukti-bukti ataukah tidak. Nah, jika itu sudah dapat oleh KPK, maka akan dibuka penyelidikan baru ya. Tentu yang tidak berkaitan dengan Anas Urbaningrum ya. Ini mungkin bisa ke kasus yang lain gitu, yang bisa saja dibuka penyelidikan baru. Ya, Bang Johan, dari persidangan Anas sendiri, apakah KPK sudah mengontongi nama lain yang nanti akan dibuka? Jadi gini, kita tidak menunggu proses itu selesai ya. Jadi ketika informasi atau data yang berkaitan dengan pengakuan saksi atau terdakwa sekalipun, jika itu memang setelah ditelusuri, didukung oleh bukti-bukti yang firm, yang kemudian disimpulkan bahwa pengakuan itu benar adanya, maka kita buka penyelidikan baru. Tapi sampai hari ini saya belum memperoleh informasi tentang adanya penyelidikan baru ya. Ya, Bang Johan, Pak Firman sudah mengatakan akan mempersiapkan pledoi yang mungkin strateginya bisa bikin KPK pusing tujuh keliling. Kira-kira pasca pledoi apa yang akan dilakukan oleh KPK? Ya, saya kira urutan dalam proses persidangan itu kan bacaan tuntutan, kemudian ada pledoi ya. Biasa-biasa saja, kita sih tidak pusing. Jadi silakan aja dibacakan depan hakim. Kan yang memutuskan kan hakim, bukan KPK. Ya. Baik, Bang Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali, Bang Johan. Ya, baik. Demikian diskusi kami langsung dengan Bang Johan, juru bicara KPK. Tapi tadi soal pledoi gimana tuh kira-kira nih? Iya. Ada terminologi yang menarik yang disampaikan jaksa, walaupun saya mencari dalam referensi termasuk positive rules atau undang-undang yang jelas mengatur ya, belum ada definisi itu, korupsi politik. Nah, kalau dikaitkan dengan siapa pihak yang tadi ya disebut-sebut sebagai informasi, kan berarti kan ini memang kasus Anas Urbaningrum memang syarat dengan judicial activism politik, kira-kira begitu kan? Yang kenapa? Mau dilihat, karena memang melibatkan nama-nama politisi. Iya, prosesnya itu kan proses kongres itu tadi. Betul. Ya, jadi, tapi kan kalau misalnya tidak perlu politisi, cuma terkait dengan aktivitas politik bisa saja kan? Kalau kongres tadi yang Anda tapi maksudkan. Tapi kan ada instrumen, ya, ada locus delicti, ada tempus delicti. Itu dalam wilayah pidana itu sebuah rumus baku yang memang harus diukur dan dinalar. Kalau sebuah aktivitas politik jelas tidak mungkin Anas sendirian kalau dalam kaitan kongres tadi. Maka ya saya tidak tahu makna KPK itu menggunakan pengertian korupsi politik, apakah ini vote with money misalnya ya kan? Karena di situ kan ada beberapa calon, beberapa kandidat. Nah, tentu kalau yang saya sebut fairness proses kan mestinya kan ada equal treatment begitu. Nah, ini jangan sampai kemudian menyisakan pertanyaan yang membuat objektivitas peradilan kasus Anas ini menimbulkan terus permasalahan karena tidak adanya equal treatment. Atau itu. mungkin Mas Tama, KPK punya strategi selesaikan dulu dengan Anas, nama-nama lain atau fakta-fakta lain yang muncul persidangan bisa dijadikan modal untuk nama-nama yang lain juga gitu. Mungkin memang demikian pola yang selama ini kita lihat ya. Bagaimana kemudian KPK melakukan proses terhadap Rosa dan kawan-kawan pada saat tangkap tangan, kemudian dia dapatkan nama Anza Nazarudin. Ada bukti di proses, saya rasa itu kan menjadi terus hal yang berkelanjutan. Nah, kemudian dalam pandangan saya memang ada dua hal yang harus jadi perhatian. Tadi sudah disinggung oleh Pak Firman terkait dengan korupsi politik ya. Kalau soal korupsi politik sebetulnya kan memang dalam literatur hukum belum pernah disebut hal tersebut. Tapi bicara soal cerita, bagaimana kemudian sistem negara-negara lain mengatur, saya rasa dari zaman Romawi juga sudah dikenal itu bagaimana membeli suara dan lain sebagainya. Tapi saya rasa perspektif kali ini bukan soal itu.
ini bicara soal tadi bagaimana beli anggaran dalam tanda kutip ke DPR itu dilakukan. Saya rasa itu menjadi fokus yang pertama harus dilakukan. Yang kedua, yang sudah kita bahas dari awal soal bagaimana korporasi-korporasi digunakan untuk korupsi, saya rasa juga menjadi titik penting bagi KPK untuk juga masuk. Karena sepengetahuan saya, sudah beberapa tahun Komisi Pemberantasan Korupsi ini berdiri, tetapi aktor yang punya latar belakang dari korporasi ini belum pernah diproses. Maksud saya korporasinya. Padahal bukan tidak ya, belum ya. belum pernah. Padahal Undang-Undang Korupsi menjelaskan juga soal pidana korporasi, Undang-Undang Pencucian Uang juga menjelaskan soal itu. Nah, ini yang menurut saya menjadi tantangan terbaru buat KPK. Iya, iya. Kita harus tunggu kelanjutannya. Ya, walaupun memang harapan saya juga ketika misalnya objek yang disebut tadi korporasi, ini kan memang harus ada kepastian hukum yang namanya PT Anugrah Group atau Permai yang selama ini dihembuskan nama Mas Anas, itu kan harus ada tindakan tegas untuk mengakhiri ini semua. Sebab kalau tidak, mestinya KPK juga, kalau memang tidak terbukti Mas Anas Urbaningrum, dan saya meyakinnya itu sebagai pemilik Anugrah atau Permai Group yang selama ini diberitakan, ya KPK tidak hanya sekedar penegak hukum atau Sepertinya pengabdi soal hukum, ini tapi juga juga Anda sudah pengabdi sering kemanusiaan. sampaikan di persidangan kan? Itu penting sekali ya, supaya dignity atau kehormatan seseorang juga harus terjaga. Jangan sampai hanya karena sebuah isu yang justru tidak jelas, nah maka tindakan hukum harus tegas. Misalnya menyangkut kepemilikan Permai yang memang bukan milik Mas Anas. Ya, pledoi tanggal berapa, Pak Firman? Ya kita berusaha 10 hari sebenarnya, tapi Kamis depan kita berharap. Tanggal 21, Ya. mudah-mudahan saya tidak keliru. Karena ketua majelisnya mau haji ya, Baik. kita menyesuaikan. Kita akhiri sampai di sini diskusi kita. Saya akan berikan kesempatan bagi Anda untuk mempersiapkan pledoi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Firman, Mas Tama. Sama-sama. Makasih. Sukses buat Anda berdua. Sampai ketemu lagi.